Nah, Berarti bisa, Pastor. ya, bisa nggak? Bisa. Ya, bapak-bapak kira-kira bisa nggak? Kalau Anda mengatakan bisa, alasan kita bunyinya di mana? Dari mana? Nah, sekarang saya ajak untuk kita lebih dalam lagi. Kalau bapak-bapak bisa mengatakan yang ini ya, yang ayat yang ke-21 ini. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa, Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Dan saya mengatakan, saya yakin sekali, bapak-bapak bisa. Dan ada dasarnya. Nah, dasarnya kira-kira apa? Pernah nggak tercetus? Ya, dasarnya bahwa Anda itu bisa seperti Bapa, Anda bisa seperti Yesus. Dasarnya apa? Dalam kitab suci disebutkan. Kira-kira ada yang bisa memberikan jawaban? Mengasihi anak istri atau orang tua Ya. dengan kasih Tuhan yang kita. Enggak, yang saya maksudkan dasar dari Alkitabnya, kitab suci. Yang membuat, dan waktu itu sudah saya terangkan tuh, kalau Anda nangkep enggak, di dalam retret saya sudah terangkan tuh. Ini apa, makan roti seperti ini. Makan roti bisa, salah satunya. Apa yang kita makan akan mempengaruhi diri kita. Tapi ada lagi dasar yang saya berikan waktu retret sekali lagi. Masih ingat ya? Ayo. Ada lupa. Lupa. Nah, kalau lupa sekarang dibuka Kejadian 1. Nah, 6 sampai 28. Silakan dibaca. Mulai yang paling muda yang baca. Siapa ya? Dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya. Lanjut yang Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, terima kasih. Nah, jadi dasarnya ini ya, bapak-bapak yang terkasih. Kalau saya mengatakan bahwa bapak-bapak Anda itu bisa seperti Allah, Anda bisa mengklaim seperti Yesus. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Karena kita punya dasar, ya, dasar setiap pribadi tanpa terkecuali entah pria wanita itu dasarnya diciptakan sebagai apa? Citranya Allah. Artinya apa? Kalau disebut citranya Allah, kita ini gambarnya Allah. Apa artinya gambar? Berarti kita itu plek. What is plek? Sama itu, ya. Kita ini sehakikat dengan Bapa. Jadi kita sama ini citranya Allah, Anda dan saya. Hanya masalahnya sekarang kan banyak orang menutup diri sehingga citranya Allah itu nggak kelihatan tuh. Menutup diri dengan apa? Egonya, dengan luka batinnya, dengan kekasarannya, sehingga citra Allah itu nggak nampak. Yang nampak apa? Bukan citranya Allah, tetapi nampak diri kita. Diri kita ini yang nampak, sehingga orang masih mengatakan, Romo, sulit saya melihat dalam diri suami saya ada Yesus, sulit. Karena yang saya temui dalam suami saya itu kasarnya itu loh. Yang saya temui itu malesnya itu loh. Tetapi kalau penonjolnya nanti yang ditemukan itu care-nya, sapaannya yang halus ya, itu kan waduh betul saya dekat sama angel ya, waduh malaikat nih. Wah, lalu mengatakan memang dalam diri suami saya berani mengklaim dan saya bisa mengatakan saya menemukan Tuhan. Nah, jadi untuk ayat yang ke-21 itu artinya sebenarnya itu kita disadarkan bapak-bapak sekalian
bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa, supaya mereka menjadi satu. Ya, ini yang dikehendaki oleh Yesus. Jadi Yesus itu mendoakan bukan hanya muridnya, tetapi semua yang sudah mengenalnya. Sehingga benar tadi, ya, ada Bapak yang mengatakan ini, ya, secara implisit sebenarnya Yesus menghendaki apa? Kita juga bersatu. Kita kelompok patrisian ini, apalagi udah sama-sama Katolik, sama dibaptis, nggak bersatu. Ini juga undangan untuk apa? Untuk komunitas kita ini, ya, gereja kita. Sekarang ini gereja kita itu kadang-kadang kan gontok-gontokan tuh. Ya, yang luas dulu. Antar gereja itu sekarang gontok-gontokan karena rebutan apa? Umat. Dan intinya apa? Rebutan ini, kolektor, rebutan umat. Ini terjadi, ya, antar gereja. Kemudian kalau dimasukkan lebih dekat lagi, sekarang di dalam gereja itu sendiri. Ya, di dalam gereja. Sekarang kita nggak usah nyoroti gereja lain, gereja kita aja Selamaris. Nah, gereja Selamaris itu banyak kelompok kategorial. Nah, apakah dalam kelompok kategorial ini kita bisa nggak saling menopang satu dengan yang lain? Kadang-kadang membawa benderanya sendiri, mengatakan bendera saya yang paling berkibar ini di Selamaris. Bendera ini dan sebagainya, sehingga kalau orang yang satu ini nanti masuk ke sini bilang, loh, kamu kok ke sana? Jangan dong, kamu kan kelompok kita. Akhirnya masing-masing benderanya ya, padahal kita satu. Maka Yesus ini mengingatkan dengan bacaan ini sangat indah. Yang pertama di dalam dulu, ya, apakah dalam gereja kita ini, ya, gereja Selamaris, antar kelompok kategorial, antar lingkungan, wilayah kita menyatu, ya. Lalu kita saling support satu dan yang lain. Kalau ada wilayah yang kuat, berani untuk share dengan kelompok yang lemah, misalnya. Atau kita mengatakan no, kita harus kelompok kita yang, ya. Atau kita berani. Ini di dalam lingkungan gereja kita. Kalau diluaskan lagi, ya, diluaskan lagi di dalam negara kita ini sekarang, ya. Ini situasi sekarang ini situasi yang genting, ya. Untuk kelompok kita patrisian aja. Tapi juga untuk mereka-mereka ini loh yang mendukung patrisian dulu, ya. Yang selama ini mungkin lingkungan kita doakan, mungkin itu apa Legio Maria karismatik, ya. Di mana Anda ini juga ada yang aktif di karismatik, ada yang di lingkungan, ada Legio Maria, ada. Jadi kita mendoakan karena mereka juga terlibat di sana. Nah, ini sebenarnya kalau diperluas, ya, maknanya bisa sampai kemana-mana. Termasuk dikatakan mari kita doakan keluarga-keluarga mereka ini, ya, pasangan-pasangan mereka ini, anak-anak, ya, kemudian cucu-cucu, kemudian orang tua yang sudah meninggal dan sebagainya. Jadi ini Yesus ingin mengatakan kalau kita itu berdoa jangan dibatasi. Ya, berdoa jangan dibatasi hanya untuk kelompokku saja, tapi juga untuk mereka, ya, yang percaya. Ya, bisa jadi yang percaya siapa? Ya, keluarga kita dan sebagainya. Nah, ini yang saya berikan ke Anda untuk pancingan, ya. Mungkin sekarang diberi kesempatan kalau ada yang ingin bertanya. Iya, betul, Bang. Ya. Pasti ada yang mau tanya, silakan. Bertanya lebih dalam untuk mendalami, boleh ayat atau bacaan pertama, boleh, ya. Kalau bacaan kedua memang ini termasuk bacaan yang sulit, ya. Jujur saya katakan tidak semua orang bisa mengupas bacaan Wahyu. Karena Wahyu itu bacaan itu untuk diterangkan butuh kita Susah, ya, mendalami dulu, membaca dulu kalau mau mendalami betul. Karena ini bacaan ini tentang akhir zaman. Ya, banyak simbol-simbol yang kadang-kadang ini juga dipelintir orang untuk apa? Untuk menjual tentang akhir zaman. Jadi guys, ini punya barang-barang, kumpulkan ke saya, akan kiamat. Nah, ini kadang-kadang ini untuk menakut-nakuti. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan Bapak-bapak, ada yang mau tanya. Bacaan pertama yang kurang jelas, Ya. silakan. Yesus kan dari atas, kita manusia kan dari bawah, kan mana bisa kita Bersatu maksudnya. Bisa satu. gimana kan Yesus dari atas, aku berangkat dari atas.
Kamu Ya. dari bawah, kenapa? Bagaimana kita bisa sampaikan ya kita belajar mengikuti, tapi kan mau